Assalamualaikum, mari kita bahas soal paket 3. 1. Bagus mengukur volume balok kayu dengan penggaris seperti gambar berikut. Perhatikan panjangnya adalah 7 cm. Kemudian lebarnya ini 2 cm. Dan tingginya 4,5 cm. Hasil pengukuran volume balok adalah titik-titik. Volume sama dengan panjang kali lebar kali tinggi. Sama dengan, tinggal dikalikan saja ya, 7 dikali 2 dikali 4,5. Nah, hasilnya sama dengan 63. Oke, jadi jawabannya adalah D. Mudah sekali bukan? Lanjut nomor 2. Perhatikan gambar partikel penyusun zat berikut. PQR. Kita langsung tahu bahwa P adalah padat karena ini susunannya rapat ya, padat. Kemudian zat Q adalah cair dan zat R adalah gas. Oke. Jika zat P diletakkan pada gelas kemudian dipindahkan pada mangkok, yang terjadi adalah sifat zat padat adalah bentuk dan volumenya tetap. Oke, jawabannya A. Gampang ya. Oke. Kalau ya cair, nih bentuknya berubah, volumenya tetap. Jadi kalau yang ini ya cair, yang Q. Kemudian kalau gas, bentuk dan volumenya berubah, yang R. Lanjut nomor 3. Sebuah lilin dinyalakan sehingga lilin sebagian mencair dan sumbu lilin sebagian hilang menjadi abu. Perubahan fisika dan kimia berturut-turut pada peristiwa tersebut adalah titik-titik. Perubahan fisika berarti yang tidak menghasilkan zat baru. Di sini lilinnya mencair karena hanya terjadi perubahan wujud saja, sedangkan yang perubahan kimia adalah sumbunya yang terbakar sehingga menjadi abu. Jadi jawabannya yang nomor 3 adalah B. Gitu ya. Selanjutnya nomor 4. Pemanfaatan yang tidak sesuai dengan prinsip pemuaian dalam kehidupan sehari-hari adalah titik-titik. Nah, kalau misalnya kita cek memberi celah pada sambungan rel kereta api, oke, ini benar ya, karena nanti pada saat relnya memuai maka tidak bengkok. Kemudian yang B, pemasangan kabel listrik tegangan tinggi dibuat kendur. Oke, kenapa? Karena pada saat dingin, maka kalau pada saat itu menyusut, maka tidak putus kabel listriknya. Kemudian yang C, pemasangan kaca jendela harus rapat dengan bingkainya. Ini yang salah ya, jadi ini yang tidak sesuai dengan prinsip pemuaian. Harusnya diberi ruangan untuk pemuaian sehingga kaca jendela tidak pecah. Kemudian kita cek yang D, penggunaan manfaat bimetal sebagai saklar otomatis pada alat-alat listrik. Oke, ini juga menggunakan prinsip pemuaian. Nah, nanti bimetal itu akan bengkok ya, karena memuai bengkok ke arah logam yang koefisien muainya kecil sehingga bisa dimanfaatkan sebagai saklar. Kemudian kita lanjut nomor 5. Perhatikan beberapa sifat zat. Sifat NaOH. NaOH natrium hidroksida ini adalah basa. Berarti yang manakah yang merupakan sifat basa? Di sini yang nomor 1 sampai 3 ini sifatnya basa. Kemudian yang nomor 4 sampai nomor 6 ini sifatnya asam. Jadi yang betul adalah A. Selanjutnya nomor 6. Perhatikan model-model molekul berikut. Molekul unsur. Nah, jadi yang ditanyakan molekul unsur, kita pilih yang atomnya itu sama, itulah molekul unsur 1 dan 3. Sebaliknya kalau yang berbeda adalah
molekul senyawa. Itu nomor 6. Selanjutnya nomor 7. Perhatikan, ada gambar. Sebuah mobil sedang bergerak dari suatu tempat ke tempat lain. Pada saat itu, tangki olinya bocor sehingga tetesan oli pada jalan yang dilaluinya tampak seperti pada gambar berikut. Nah, dari pola tetesannya ini kita bisa tahu semakin lama kok semakin rapat. Berarti dari P ke Q ini gerak mobilnya itu kecepatannya semakin lambat. Maka ini adalah GLBB diperlambat. Sedangkan Q ke R ini kebalikannya, berarti GLBB dipercepat. Seperti itu, sehingga kita bisa tahu jawabannya yang mana. Nah, kita cek. Nah, seperti itu ya. Jadi, jawabannya yang betul adalah C. Selanjutnya nomor 8. Perhatikan gambar berikut. Ada dua orang yang masing-masing memiliki gaya dorong 200 Newton dan 100 Newton, mengalami kesulitan mendorong mobil yang mogok. Untuk membantu dua orang tersebut, ada 5 orang yang lain dengan gaya dorong masing-masing seperti dalam tabel berikut ini. Nah, jika terdapat gaya gesekan pada mobil sebesar 320 Newton, maka orang-orang yang paling tepat untuk membantu mendorong mobil agar dihasilkan usaha sebesar 7.000 Joule saat mobil tersebut berpindah sejauh 10 meter adalah titik-titik. Nah, saya gambarkan seperti ini. Ini ada mobil, kemudian didorong oleh dua orang. Kemudian yang satu 200 Newton, yang satu gayanya 100 Newton. Dan ini belum bergerak, sehingga dibutuhkan ada 3 orang temannya yang akan membantu lagi. Nah, di sini ada gaya gesek. Gaya gesek itu berlawanan ke sana ya. Ini sebesar 320 Newton. Biar ada jawabannya saya ganti ya. 280. Ini saya ganti saja 280 Newton. Oke. Nah, kita bisa cari dengan cara rumus W sama dengan F dikali S. Nah, W usahanya 7.000 sama dengan F dikali S. S-nya adalah ini 10 meter. Sehingga F-nya yang tepat harusnya nanti adalah 700 Newton. Siapa F itu? F adalah jumlah dari ke-5 orang, 200 ditambah 100 ditambah, saya misalkan ada 3 orang. 3 orang itu saya simbolkan dengan X, kemudian dikurangi dengan gaya geseknya 280. Nah, ini hasilnya sama dengan 700. Itu ya. Terus ini kalau kita jumlah, ini X dikurangi di 300, kalau ditambahkan dikurangi 280, maka dikurangi 20 sama dengan 700. Lalu berarti X-nya sama dengan 680. Jadi kita mau mencari 3 orang itu yang kalau dijumlahkan gayanya menghasilkan 680 Newton. Siapa saja itu? Nah, di sini kita cek ini. Ane, Andi, Michelle. Kita tambahkan saja 260 ditambah Andi 175 tambah Michelle 270.
dan seterusnya seperti itu, maka hasilnya seperti ini. Nah, sudah terlihat ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Oke, itu karena tadi ini saya perbaiki di sini 320 menjadi 280, karena kalau tidak saya ganti salah satu besaran yang ada, maka tidak akan ada jawaban yang benar. Itu soal nomor 8. Kemudian soal nomor 9, perhatikan beberapa fenomena alam berikut ini. Fenomena alam yang disebabkan oleh rotasi bumi ditunjukkan pada pernyataan nomor titik-titik. Nah, rotasi. Nah, yang pertama, ketika di London pukul 12, di Jakarta pukul 19. Oke, betul ya, karena terjadi perbedaan tempat. Jadi, perbedaan waktu di setiap tempat yang berbeda. Nomor 2, bintang-bintang tampak bergerak dari arah timur ke barat. Oke, betul, gerak semu harian benda langit. Kemudian yang 3, bergantian siang dan malam. Oke, itu ya 1, 2, dan 3. Kalau yang nomor 4, kelompok bintang yang muncul di langit selalu berubah dari waktu ke waktu. Kurang tepat. Yang nomor 5, gerak semu matahari dari utara ke selatan. Ini akibat revolusi. Nomor 10, perhatikan 4 bidang miring di bawah ini. Manakah yang memiliki keuntungan mekanik yang sama? Nah, keuntungan mekanik bidang miring itu bisa dicari dengan membandingkan antara panjangnya bidang miring dengan tingginya bidang miring. Jadi panjangnya bidang miring dibandingkan dengan tingginya bidang miring. Tetapi di sini karena panjangnya bidang miring tidak diketahui, ini berapa, tidak diketahui, maka kita bisa membandingkan bagian yang di bawah di sini, asalkan perbandingan antara tinggi bidang miring dengan bagian bawah di sini sama, maka nanti menghasilkan keuntungan mekanik yang sama. Misal ini 60 cm, ini juga 60 cm, berarti kan di sini dan di sini perbandingannya 1:1 ya, 1:1. Kemudian ini 30, ini 45, berarti perbandingannya ini 2:3. Nah, kemudian yang gambar 3, 80 cm, ini 120 cm, ini juga perbandingannya 2:3. Yang ini 70 cm, yang ini 210 cm, maka ini 1:3. Maka yang sama perbandingan sisi segitiga ini adalah ya 2:3, di mana di sini 2 dan di sini 3, 2 dan 3. Itu nomor 10. Dua orang penyelam berada di dalam air yang massa jenisnya 1000. Seperti gambar, selisih tekanan hidrostatis yang dialami kedua penyelam adalah P sama dengan Rho kali G kali H, sama dengan Rho-nya 1000 dikali G-nya 10 kali H. Karena yang ditanya adalah selisihnya, maka kita hitung selisihnya kedalaman saja. Jadi selisihnya adalah 2 meter kali 2, hasilnya 20.000. Nah, jadi jawabannya D. Nomor 12, 2 buah bandul diayunkan menghasilkan data sebagai berikut. Bandul A, jumlah getaran N 20, waktunya 8 sekon T. Bandul B, jumlah getarannya 24, waktunya 10 sekon. Berdasarkan tabel di atas, pernyataan yang tepat adalah titik-titik. Nah, kita harus tahu apa itu frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya getaran
tiap detik, atau saya rumuskan menjadi Fanta Fn per T. Jadi kita bisa menghitung bandul A frekuensinya 20 dibagi 8 itu hasilnya 2,5 Hz. Sedangkan yang B 24 dibagi 10 2,4 Hz. Itu frekuensi. Kemudian di samping frekuensi ada besaran periode T. Periode adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu kali getaran, atau saya rumuskan menjadi titin TT per N. Jadi kita bisa membagi waktu dengan jumlah getarannya 8 dibagi 20, 8 per 20 atau 4 per 10 berarti 0,4 atau 0,40 sekon. Kemudian yang B waktunya 10 dibagi 24 sama dengan 0,42 sekon. Nah, dari sini kita bisa menjawab soalnya. Kita cek jawabannya A. Frekuensi bandul B 24 salah, yang betul 2,4. B. Periode bandul A 8 sekon salah. C. Periode bandul B ini lebih besar dari bandul A, betul ya. Sedangkan yang D. Frekuensi bandul B yang 2,4 lebih besar dari 2,5, salah. Itu nomor 12. Selanjutnya nomor 13. Nomor 13, perhatikan gambar berikut ini. Nah, ada orang berteriak pada satu dinding, kemudian temannya ini ada di dinding yang berseberangan. Jika bunyi teriakan P didengar oleh Q dalam waktu 3/2 menit, dan cepat rambat bunyi di udara saat itu 330 meter per sekon, jarak kedua dinding tersebut adalah titik-titik. Jarak S sama dengan kecepatan dikali waktu. Karena tidak bolak-balik, maka tidak dibagi 2 ya. Jadi S sama dengan V-nya 330 dalam meter per sekon, berarti waktunya diubah dalam sekon. Jadi kalau 3/2 menit diubah ke sekon dikalikan 60, ini sama dengan 90 sekon. 90 sekon, sehingga nanti ketemunya meter. Tinggal kita kalikan 330 kali 90, hasilnya 29.700 meter. Itu nomor 13. Lanjutnya nomor 14. Pernyataan-pernyataan yang berhubungan dengan peristiwa fata morgana di gurun pasir. Nah, sebab terjadinya peristiwa fata morgana yang benar dari pernyataan tersebut adalah titik-titik. 1. Lapisan udara di atas lebih panas dari lapisan di bawahnya. Oke. Lapisan udara yang panas kerapatan optiknya lebih besar. Yang ketiga, cahaya yang dipancarkan benda dipantulkan sempurna oleh lapisan udara panas. Jadi jawabannya C. Nomor 15. Perhatikan gambar dua benda bermuatan listrik. Jika muatan masing-masing benda adalah Q, gaya tolak-menolak yang dialami kedua benda tersebut sebesar F, maka cara yang dapat dilakukan untuk memperkecil gaya tolak-menolak menjadi 1/4 F adalah titik-titik. Nah, tadi gaya kolom itu sama dengan K Q1 kali Q2 dibagi R kuadrat. Oke, K Q rho. Nah, kalau kita misalkan ini sebesar F ya, sebesar F,
Berarti ini kita ibaratkan K-nya 1, Q-nya 1, Q2 1, R-nya 1, maka kan jadi 1F gitu ya. Nah, kemudian kalau yang diminta nanti gaya tolaknya menjadi 1/4F, yang A mengganti kedua muatan menjadi setengah Q. Jadi dari sini saya taruh ke bawah, yang A ya, itu F-nya sama dengan K-nya 1, Q1 jadi setengah Q, Q2 juga setengah Q, per R-nya tetap 1 kuadrat. Hasilnya setengah kali setengah sama dengan 1/4. Jadi yang A ini betul. Tapi ada kemungkinan betul yang lain apa tidak, kita cek. Yang B memperkecil jarak muatan menjadi setengah R. Nah, maka F-nya sama dengan K dikali Q-nya tetap, dibagi R-nya menjadi setengah. Kita kuadratkan. Jadi sama dengan 1 kali 1 kali 1, 1 per 1/4. Hasilnya 4F. Jadi untuk yang B salah, nanti jadi 4F. Kemudian yang C memperbesar jarak muatan menjadi 2R. Saya taruh di sini, F-nya sama dengan yang atas tetap, yang bawah kita ubah jadi 2R. Jadi kita kuadratkan angka 2 ini menjadi 1/4. 1/4F juga ya. Jadi betul juga ini yang C. Kemudian yang D mengganti salah satu muatan menjadi setengah Q. Nanti ini hanya menjadi setengah F saja. Jadi jawabannya ada 2, A dan C.